penyakit pemerintah, penyakit masyarakat, menurut kami tidak akan hilang selamanya. Menahun. Siapapun pemimpinnya, kapanpun waktunya. Mana? Satu, pengangguran. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat adalah kemiskinan. Itu adalah suatu penyakit yang sulit untuk dihilangkan, merupakan sunatullah. Maka lahirlah perda pesantren, di mana salah satu perda pesantren intinya satu, pemerintah harus memberikan penyuluhan ke pesantren. Yang kedua, memberikan pemberdayaan pesantren. Yang ketiga, memberikan bantuan ke pesantren. Karena itu saya berharap 2024 saya kelihatan event politik nasional, ajang persaingan, ajang rivalitas, tetapi jaga persatuan kesatuan demi Jawa Barat lebih baik lagi. Oke, jadi kita sukseskan pemilu 2024 lebih baik lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langkah Padanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Spesial pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan berdialog bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Bapak UU Ruzanul Ulum. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Oke, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio RCTV di tengah kesibukan Bapak. Pastinya kita ingin tahu kegiatan Bapak, ingin tahu juga warga wilayah Cirebon sekitarnya nih Pak. Oke, hari ini ada kegiatan di wilayah Kota Cirebon. Boleh diinformasikan nih Pak? Saya hari ini memang sering ke Cirebon. Salah satu bentuk perhatian Pemprov Jawa Barat ke wilayah Cirebon, Pak Gubernur selalu menugaskan kepada saya ke wilayah Cirebon. Termasuk hari ini saya ditugaskan untuk mewakili beliau dalam rangka kegiatan pelestarian budaya lokal Cirebon. Yang menjadi audiennya adalah anak-anak muda, anak-anak SLTA. Di mana anak-anak SLTA sekarang ada kecenderungan sudah tidak memahami budaya lokal, tidak suka budaya lokal, dan juga tidak menggandrungi budaya lokal. Nah, oleh karena itu Pak Gubernur ingin anak muda itu tahu budaya lokal masing-masing, karena tidak akan tahu karakter dan sifat daerah kalau memang tidak memahami budayanya itu sendiri. Oke, menurut Bapak sendiri apa sih Pak yang menyebabkan generasi milenial saat ini Pak yang kurang tertarik dengan adanya pembelajaran berbasis budaya? Karena memang sekarang kan dunia digital. Begitu mudah orang mengakses segalanya. Bukan hanya yang positif, tapi negatif pun begitu mudah untuk dilihat, didengar. Kadang-kadang tontonan menjadi tuntunan. Dan sebaliknya, tuntunan hanya sebagai tontonan. Karena seseorang bisa berubah pola pikir dengan penglihatan, pendengaran, dan juga pergaulan. Sementara budaya lokal kita jarang ditampilkan, jarang diomongkan, jarang diberikan pemahaman, sementara budaya luar begitu gencar kepada kita termasuk anak muda. Jadi sangat wajar kalau anak muda sekarang tidak suka budaya lokal karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Mungkin karena tidak ada yang memberikan pemahaman dan pengertian dan informasi kepada mereka. Tidak ada yang memberikan informasi. Jadi sekarang waktunya nih Pak ya untuk kita Pak memberikan yang lebih kepada generasi muda. Adanya pendidikan karakter mungkin. Betul, karena begini. Budaya ini adalah salah satu benteng bagi karakter dan kebiasaan. Nah, budaya itu cenderung penitik beratannya adalah kepada moral dan akhlak. Oleh karena itu, orang yang berbudaya itu adalah orang yang bermoral. Sementara moral itu adalah salah satu hal yang mutlak untuk mencapai kesuksesan seseorang. Makanya sering para kiai menyampaikan Rasul diutus untuk menyempurnakan moral dan akhlak. Maka sifat dari Rasul pun tidak pintar yang pertama, tapi sidik, amanah, tablik, baru patonah. Gitu. Karena itu budaya ini sangat penting untuk membentengi moral dan akhlak, sehingga masyarakat Cirebon khususnya dan Jawa Barat pada umumnya memiliki karakter yang hebat, moral, dan budi pekerti yang luhur. Luar biasa. Semoga generasi muda kita bisa menanamkan hal itu ya Pak ya. Lagi punya program juga di Jabar nih Pak, program Jabar Masagi gitu ya Pak? Ya betul, Jabar Masagi ini adalah sebuah program untuk anak muda.
biar anak muda, kan Masagi itu ada satu makna, Masagi itu segala bisa. Segala bisa. Masagi kan kata orang dulu, kan banyak peribahasa yang dulu kita sering dengar, memang sekarang sudah tidak terdengar. Masagi itu orang anak segala bisa lah gitu. Seperti itu adanya. Segala bisa, kita juga harus ya Pak ya, jangan Betul. sampai kalah dengan yang lainnya Iya. Pak. Oke, Pak Wagub, kita mau tahu juga nih saat ini Bapak ya di era pemerintahan RK dan Pak U juga nih Pak. Kita mau tahu perkembangan wilayah Jawa Barat nih Pak ya, sekarang luar biasa. Terus juga pastinya juga ini banyak yang mengapresiasi juga. Bapak melihatnya apakah ada yang kurang atau sudah semua nih, bagaimana Pak Wagub? Kalau sempurna belum, karena kesempurnaan hanya milik yang Maha Kuasa. Tetapi seorang pemimpin harus memiliki progres yang sangat luar biasa. Sekalipun pembangunan selalu berputar, hari ini dibangun, 5 tahun rusak lagi. Hari ini diperbaiki, 3 tahun rusak lagi. Seperti itu. Tapi yang penting ada progres. Progres. Yang kedua, penyakit pemerintah, penyakit masyarakat, menurut kami tidak akan hilang selamanya. Menahun. Siapapun pemimpinnya, kapanpun waktunya. Mana? Satu, pengangguran. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat adalah kemiskinan. Itu adalah suatu penyakit yang sulit untuk dihilangkan, merupakan sunatullah. Tetapi yang penting kita punya progres. Indonesia merdeka dulu yang miskin 90%. Dipimpin Bung Karno bisa berkurang. Dipimpin Pak Harto 32 tahun berkurang. Dipimpin presiden-presiden yang lainnya, termasuk dipimpin hari ini oleh Pak Jokowi, orang miskin di Indonesia semakin sedikit. Tapi kan tidak hilang. Masih ada nih Pak ya, itu termasuk PR. kepemimpinan Pak Gubernur, sekarang diakui masih ada hal-hal yang belum hilang nihil penyakitnya, tetapi progres sangat luar biasa. Dan Tadus Bini mah, penghargaan yang diterima oleh Pak Gubernur, itu hampir 600 penghargaan selama kepemimpinan kami. Terakhir kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai pemerintah yang mampu mempertahankan swasembada pangan. Kita menyalip provinsi lain. Dulu kan kita nomor 3 nih, tahun 2018. Nah, 2022 kemarin kita jadi nomor 2 tingkat nasional. Ada kemajuan ya Pak? Ada kemajuan. Tapi nggak sampai di situ aja Pak. Mau dong Lebih maju lagi kan masih ada ranking 1. Kita yang kejar. belum, oh, baiklah. Kemudian juga pembangunan jalan, pembangunan pendidikan, ekonomi. Jawa Barat peningkatan ekonomi kan melebihi nasional, 5,6% peningkatannya. Sangat luar biasa, sekalipun belum begitu terasa oleh masyarakat. Tapi Pak Gub kan peningkatan ekonomi bukan hanya meningkat, tapi ingin merata, ingin adil pembangunan ekonominya. Tadi Bapak menyinggung seputar jalan. Ini punten Pak, masih banyak juga masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan jalan yang belum mulus nih Pak. Yang masih dikeluhkan itu karena mengganggu perekonomian, aktivitas lainnya. Bagaimana Bapak melihatnya? Jamu program yang digembar-gemborkan kami di awal kepemimpinan, yaitu jalan mulus. Bukan jalan muda, jalan mulus. Salah ya Bapak? Nah, jalan mulus. Tetapi proses pembangunan tidak simsalabim, sebagaimana memberikan telapak tangan. Ada yang kata Pak Gubernur, ada yang selesai subuh, duhur, asar, maghrib, bahkan isya. Artinya pembangunan jalan ada yang selesai periode tahun pertama, tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kami memimpin kembali di Jawa Barat, maka jamu akan kami lanjutkan program Pak Gubernur ini. Sekalipun mungkin Pak Gubernur sekarang ya meningkatlah ke nasional, diteruskan oleh saya akan meneruskan program ini. Udah ada kan kode begitu. nih ya pemirsa Seperti kita itu ya. adanya. Ini dari jalan yang sekarang belum ya Pak ya, belum mulus nih Pak dirasakan oleh warga Jawa Barat. Kan berimbas ke sektor lain. Ya, tapi juga harus dipahami ada status jalan yang berbeda. Satu, ada jalan milik desa. Ada jalan milik kabupaten, ada jalan milik provinsi, ada jalan milik nasional. Yang kita fokus jamu ini adalah jalan mulus milik kabupaten, milik kami Provinsi Jawa Barat. Nah, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan banyak jalan milik kabupaten kota yang dibantu oleh kami pembangunannya. Cuma
pekerjaannya diserahkan kepada para kepala daerah yang ada di daerah. Oke. Jadi tidak semua tanggung jawab kami jalan itu, antara lain tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya. Terkadang masyarakat kan nggak tahu nih Pak. Tuh. Yang penting kan mereka sudah bayar pajak, pengen menikmati fasilitas yang bagus begitu, Pak Wagub. Iya, kadang-kadang ini jalan ini ke bupati marah padahal jalan nasional. Marah ke gubernur padahal jalan milik kabupaten, kan seperti itu adanya. Oke, jadi masyarakat juga pohon bersabar ya Pak ya. Iya. Progresnya sudah banyak dirasakan. Ya, kita sudah hampir 90%, 95 kalau tahun 2024 selesai, mungkin sekitar 95% jalan milik Pemprov mulus, jamu mulus. Jadi kinclong, alias glowing. Oh, gitu Bapak ya. Oke, tapi apakah itu hanya apa ya? Itu saja nih Pak pencapaiannya Pak di Banyak. Oke, lainnya apalagi nih, Pak Wagub? Pencapaian infrastruktur, ekonomi sudah saya sampaikan. Kemudian juga kami inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur ini sangat luar biasa. Sehingga kami dapat penghargaan inovasi terbaik. Bahkan Pak Gubernur ini dijadikan sebuah pilot proyek dalam dulu penuntasan COVID. Oleh WHO merekomendasikan ke Indonesia merekomendasikan ke Jawa Barat. Gitu kan. Kemarin Pak Gubernur dapat penghargaan dari PBB sebagai gubernur yang mampu mempertahankan ikon-ikon kedaerahan. Wow, tingkatannya itu lebih tinggi lagi ya. PBB internasional. Luar biasa. Mudah-mudahan di akhirat pun dapat penghargaan dari Allah yang Maha Kuasa. Oke, baiklah. Pak, punten kita harus jeda dulu Pak. Nanti usai jeda berikut pemirsa kita akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Kembali untuk Anda pemirsa di Dialog Khusus spesial bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulum yang aktivitasnya padat, yang alhamdulillah masih juga memperhatikan wilayah Cirebon ya Pak ya. Harus ya Pak? Jangan dilupakan dong Pak. Karena saya juga kan nanti caleg Cirebon. Oh, Jabar 8, Indramayu. Oke, baiklah. Pak, ini kan kita tahu juga nih akhir masa jabatan Pak U juga nih Pak ya, 5 September ya Pak? Iya. Ini apakah sudah selesai semua nih Pak? PR-PR yang mungkin selain jalan ya Pak dan yang lainnya, apa sih yang Bapak sebenarnya pengen segera dituntaskan? Ya. Akhir masa jabatan periode pertama. Karena saya insya Allah mudah-mudahan berlanjut periode selanjutnya. Nah, itu. Tinggal meneruskan kembali begitu ya Pak U. Makanya saya bilang kepada para pejabat di Pemprov, saya bukan perpisahan tapi muwadaah. Wadah untuk kembali. Gitu. Karena masih banyak nih yang belum diselesaikan. Nah, justru itu. Gitu, Pak. Kenapa saya ingin kembali? Karena pekerjaan menjadi pemimpin di Jawa Barat masih banyak yang belum selesai. Semakin tahu tentang Jawa Barat, semakin banyak keinginan dan harapan kami untuk membangun Jawa Barat lebih baik lagi. Wah, luar biasa nih Bapak. Saya kan dulu tidak tahu bagaimana ada di Kabupaten Gegesik, ada di Kabupaten Kaliwedi, di Kecamatan Kaliwedi, ada Kecamatan Seliek di Indramayu, dan juga Gabus, dan yang lainnya. Karena saya sering ke sana, oh ini perlu sentuhan-sentuhan kami. Karena daerah kalau tidak disentuh oleh penguasa, masyarakat mohon maaf, ada keterbatasan. Keterbatasan dalam kewenangan, keterbatasan dalam anggaran. Tetapi kalau disentuh oleh pemerintah dan disambut baik oleh masyarakat, maka daerah itu akan lebih cepat kemajuannya. Maka semakin saya tahu tentang Jawa Barat, semakin banyak nih yang harus dikerjakan dan harus didukung dan didorong. Makin cinta nih warga Jawa Barat sama Bapak nih, ya, Pak amin. Ya. Oke, amin. Baik. Pak, Bapak juga nih yang saya dapat informasi Bapak nih sebagai salah satu orang yang benar-benar memang konsen terhadap kemajuan pesantren di Jawa Barat ya Pak ya. Ya, karena memang itu ya orang lain tahu, saya orang pesantren. Politikus, ulama pula gitu ya Pak. Bapak kiai, kakek saya kiai, adik-adik saya kiai semua, kecuali saya. Tapi saya bukan kiai, saya politisi. Iya. Sejak keluar dari kampus ataupun saat di SMA, saya sudah jadi pengurus partai tingkat desa. Kemudian di SMA juga saya sudah jadi pengurus tingkat kecamatan. Aktif sekali dari dulu ya Pak. Lagi kuliah, saya sudah jadi pengurus tingkat wilayah. Hari ini pengurus tingkat itu. Tapi dari dulu saya tidak pernah menjadi ketua, ketua partai. Jadi saya identik dengan politisi lah ya, seperti itu. Nah, Pak, mudah-mudahan ya Pak. Ya, kemudian karena di saat saya memegang kewenangan kekuasaan, saya pun ingin bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat untuk komunitas yang lain, tapi komunitas pesantren pun harus bermanfaat. Di saat saya menjadi bupati di Tasikmalaya, pesantren kami perhatikan.
guru diniyah, saya bantu madrasah diniyah, kemudian masjid, majelis ulama dikasih kendaraan tiap kecamatan dan yang lain seperti itu. Nah, di saat saya naik menjadi pimpinan di Jawa Barat bersama Pak Emil, juga berpikir tentang pesantren. Pesantren di Jawa Barat, mohon maaf, berbeda dengan pesantren di luar Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat itu pesantren hebat kalau masih ada pendiri, kalau masih ada pimpinan yang mendirikan. Di saat pesantren tidak ada pendiri, kebiasaan dan kebanyakannya pesantrennya ikut hilang. Kenapa bisa seperti itu? Saya pikir di samping anaknya tidak ada yang meneruskan menjadi kiai, juga faktor ekonomi pesantren yang sangat lemah. Biasanya pesantren di Jawa Barat untuk operasional mengandalkan sahriyah para santri, bayaran para santri, ataupun zakat, infak, sedekah para santri. Kalau kiainya masih ada, santrinya banyak, yang bayaran banyak. Kemudian kiai sepuhnya masih ada, yang memberikan zakat, infak, sedekah, wakaf banyak. Tapi di saat kiai sepuhnya tidak ada, mungkin kepercayaan masyarakat menurun, santrinya sedikit, zakat, infak, sedekah, jariyah juga menurun, akhirnya operasional pesantren tidak ada, habislah biasanya. Saya lihat pesantren di luar Jawa Barat, wih, sampai 7 periode, 10 periode gitu. Kenapa ini masalahnya? Ternyata basic ekonomi yang sangat kuat. Di pesantren luar Jawa Barat ada yang punya pabrik gula, punya kontrak, kebun kontrak ya, punya supermarket, punya hotel, punya rumah makan. Wih, saya bilang, makanya tangguh. Nah, saya mumpung punya kewenangan bersama Pak Emil, dan Pak Emil juga keluarga kiai, nyambung. Maka lahirlah Perda Pesantren, di mana salah satu Perda Pesantren intinya satu, pemerintah harus memberikan penyuluhan ke pesantren. Yang kedua, memberikan pemberdayaan pesantren. Yang ketiga, memberikan bantuan ke pesantren. Oke, itu yang ada di dalam Perda Pesantren, tahu. Salah satunya yang harus diberikan bantuan adalah antara lain memberdayakan ekonomi pesantren. Nah, ekonomi pesantren identik yang kami gelontorkan hari ini adalah dengan OPOP-nya, satu pesantren satu produk. Satu pesantren satu produk. Oke. Itu makanya kenapa wilayah Jawa Barat ini harus ada pada pesantren. Betul. Karena juga sebagai turunan dari undang-undang pesantren. Jadi saya gayung bersambut dari pusatnya begini, masyarakat kayaknya begini, sudah cocok atau kufu, lahirlah seperti itu. Oke, sejalan kemudian Bapak bagaimana perkembangannya untuk pada pesantren? Alhamdulillah, Perda Pesantren sekalipun sekarang masih dalam berdaya ekonomi. Jadi ke depan ingin pondok pesantren itu diberikan pembiayaan oleh kami. Membangun asrama, saya ingin seperti membangun SMK. Kiai hanya nerima kunci. Pembangunan madrasah seperti membangun SMP. Kepala sekolah menerima kunci, kiai pun menerima kunci. Seperti itu adanya. Dilelang, di apa. Kemudian juga ingin santri salafiyah yang tidak terkemot, teka bagian, tidak dikasih dari bos, ingin nanti dibos oleh provinsi dengan Perda ini. Kan selama ini kalau SD ada bosnya, SMP, SMA ada, tapi kalau santri salafiyah yang tidak masuk SMP dan SMA tidak kebagian bos. Padahal dia juga sebagai siswa di Jawa Barat, calon pemimpin, dan dia juga belajar. Cuma salafiyah tapi tidak dikasihkan oleh pemerintah. Jadi butuh perhatian juga bersama. Dengan Perda Pesantren ini ke depan ada seperti itu. Kiai, kenapa dosen dapat honor? Kenapa guru TK dapat gaji? Kenapa guru SMK dapat gaji? Sementara kiai tidak dapat gaji, tidak dapat honor sekalipun keikhlasan ya. Karena memang itu dari gurunya seperti itu, tafakufiddin. Tetapi pemerintah juga harus berpikir, berpihak kepada mereka. Toh sekarang penguatan keimanan ketakwaan adalah para kiai dan para ulama. Pancasila sebagai dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menjelaskan tentang ketuhanan? Ajengan, para habaib, para kiai, para ustadz. Siapa yang menerangkan tentang sila kedua, ketiga, keempat, kelima? Itu semua kiai yang menyampaikan. Tapi di satu sisi kiai tidak dapat perhatian yang berlebih. Oke, tapi kiai tidak loh, Pak. Ya, tapi kiai tidak teriak ya. Kiai tidak bawa santrinya datang ke MPR, ke DPR, kita demo minta anggaran sekian persen untuk pesantren, sekian persen untuk ajengan dan kiai, enggak. Tetapi sekalipun kiai tidak seperti itu ya, kami selaku pemerintah yang ada di
kelompok komunitas pesantren berpikir untuk itu dengan adanya Perda Pesantren. Wah, konsisten ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, pondok pesantren kita banyak nih Pak, jumlah pesantren di Jawa Barat. 15.000. 15.000. Santrinya 4.200.000. Berikut dengan para pengajarnya. Ya, Wow. banyak sekali. Banyak anggaran juga loh Pak untuk bisa lebih memperhatikan. Sampai hari ini belum, kami baru bisa memberikan lewat OVOP. Hampir 5.000 Ya. pesantren yang sudah diberikan bantuan oleh kami. Masing-masing 30 juta anggaran. Untuk ranking pertama ada yang 250, ada yang 100 juta. Ranking kedua, ranking ketiga sampai ranking keempat, total 750 juta hibah dari Pemprov untuk perusahaan pondok pesantren yang unik kriteria. Oke, semoga di kedepannya lebih konsen lagi ya Pak ya. Amin. Apalagi dengan anggaran yang membutuhkan nilai besar ya Pak. Iya, makanya saya minta kepada para kiai jangan a priori terhadap politik. Hmm. Para santri jangan a priori terhadap politik. Penting loh politik. Jadi fokus saja untuk ini ya Pak ya. Iya, ngaji tapi politik juga harus dipegang. Nah, Oh itu baiklah, bahasa. oke kita akan kembali pemirsa bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Uruzanul Ulum. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Sekitarnya pemirsa Pak sudah hafal dengan sosok Bapak Uruzanul Ulum sebagai Wakil Rakyat DPRD sudah ya Pak ya. Sebagai Bupati sudah, sekarang Wakil Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya tadi sudah disipil di awal ya. Jawa Barat 1 gitu. Amin. Amin. Oke. Doa. Oke, kita doakan semua. Pasti Bapak punya cita-cita apa sih Pak? Impiannya seperti apa di saat ini Jawa Barat sudah berkembang bagus, apalagi yang belum? Pertama, saya sebagai seorang muslim ingin mendapatkan ridho Allah dalam setiap gerak langkah kehidupan saya. Hari ini saya sirotnya ingin menjadi pemimpin di Jawa Barat untuk berkiprah lebih banyak lagi, untuk memperhatikan masyarakat lebih banyak lagi. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Insya Allah, kalau saya menjadi gubernur, akan lebih banyak amal-amal saya karena mengurus masyarakat se-Jawa Barat. Dulu jadi DPRD, ya menjadi satu dapil kan, cuma 6 kecamatan. Nah, jadi bupati sekian, sekarang jadi ini. Nah, sirotnya adalah mensejahterakan masyarakat, meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Oke. Nah, terus kenapa saya ingin menjadi gubernur? Karena saya tahu, saya tadi sampaikan, saya tahu Jawa Barat. Karena selama 5 tahun mendampingi Kang Emil, saya suka ditugas ke sana kemari, saya tahu masyarakat Jawa Barat, saya tahu keinginan masyarakat Jawa Barat, dan saya tahu solusi untuk menjawab seluruh keinginan masyarakat Jawa Barat. Oke, tapi semakin tinggi jabatan, semakin tinggi banyak juga aktivitas dan tanggung jawabnya tuh, Pak Wakil. Ya, betul. Diakui. Bukan hanya tanggung jawab yang banyak, aktivitas yang padat, juga yang benci pun semakin banyak. Begitu ya, Pak ya? Begitu, Oke. semakin populer, ya semakin ada kebencian. Kenapa? Karena pertama, yang namanya manusia tidak lepas dari 3 kelompok. Satu yang suka. Oke. Kedua yang biasa-biasa saja, ketiga yang benci. Saya berharap yang suka tetap suka, yang biasa jadi suka, yang benci mudah-mudahan jadi biasa-biasa saja. Iya, oke. Seperti itu adanya. Tapi optimis ya, Pak? Saya optimis, karena hanya optimis itu yang buat saya semangat bergerak. Wala tayasu min rahmatillah. Oke. Ilyasa minal kabair. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Putus asa adalah dosa besar. Oke, jadi harus semangat juga. Semangat. Justru jiwa luar optimis biasa. yang membuat saya semangat ke sana kemari. Menugas atau melaksanakan tugas dari Pak Gubernur. Oke, ini contohnya hari ini juga ini bolak-balik ke wilayah Cirebon ya Pak ya? Betul. Kemarin, saya, sekarang balik lagi ke sini. besok tanggal 19 ke sini lagi. Sini lagi. Saya meresmikan atau melantik IPPNU. Kemudian juga saya peresmian sebuah masjid di sini. Atau jangan balik lagi atau pas sini aja Pak. Iya. Biar lebih dekat dengan warga Cirebon gitu ya Pak Wagub ya. Oke, selanjutnya Bapak ini kita tahu juga nih terkait dengan daerah otonomi baru nih Pak. Memang slogan kami di saat kampanye adalah sejahtera Jawa Barat dengan DOB. Pak Gubernur ingin Jawa Barat nambah daerah otonomi. Iya. Karena jumlah masyarakat Jawa Barat sekarang 50 juta. Diperkirakan 2040 itu akan menjadi 56 juta masyarakat Jawa Barat. Kalau diurus saya 27 kota kabupaten, 27 kepala daerah, 27 wakil kepala daerah, 27 sekda dan yang lainnya, kayaknya pelayanan tidak akan maksimal dan sempurna. Bukan iri kepada pemerintah provinsi lain.
Tetapi kenapa kok pemerintah provinsi lain masyarakatnya sedikit, kok daerah otonominya banyak, sementara yang kita paling banyak kok sedikit. Konsekuensi APBN kita sedikit, karena jumlah desa sedikit. Tapi kalau jumlah APBN yang diturunkan ke provinsi disesuaikan dengan jumlah penduduk, itu agak mendingan. Berarti Jawa Barat paling besar. Tapi kan APBN yang turun bukan berdasarkan jumlah penduduk, tapi jumlah pemerintahan. Coba desa aja di Jawa Barat, cuma sekitar 5.600 gitu kan. Nah, kemudian juga dikalikan, misalnya 1 miliar. Tapi kalau daerah lain bisa 7.000, dikalikan 1 miliar sekian, berarti akan semakin banyak uang yang dikeluarkan dan diterima oleh pemerintah daerah kalau semakin banyak pemerintahannya. Oke, terkait dengan daerah otonomi Cirebon ya Pak ya? Ini yang otonomi baru Cirebon ini bukan berarti karena pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tidak care ataupun tidak perhatian ke wilayah Cirebon. Abai begitu, bagaimana Pak Wagub? Sebenarnya setiap daerah itu dapat perhatian dari kami. Makanya di sini dibutuhkan kepiawaian para kepala daerah. Berkomunikasi dengan pimpinan, berkomunikasi dengan anggota dewan, berkomunikasi dengan para kepala dinas. Cileun ku uleun, kata orang Tasik, beakeun. Tetapi insya Allah, kalau saya menjadi gubernur di Jawa Barat, anggaran yang diberikan bukan berdasarkan lobby dan yang lainnya, tapi akan berdasarkan jumlah desa, jumlah kecamatan yang ada. Misalnya begini, saya bantuan wajib dulu 100 miliar per kabupaten kota. Semua nerima 100 miliar. Nanti ada tambahan. Apa yang menjadi kriteria? Jumlah penduduk. Ini jumlah penduduk semakin lebih banyak, ditambah lagi. Ini jumlah desa lebih banyak, ditambah lagi. Jumlah dan yang lainnya. Artinya 100 miliar atau 200 miliar menjadikan standar bantuan provinsi ke kabupaten kota. Kemudian nanti akan ditambah dengan kriteria-kriteria yang lain. Jadi adil dan merata. Oke, mungkin ada strategi khususnya Bapak, kiatnya mungkin di pemerintahan Rindu ini kan luar biasa nih berhasil ya Pak ya, untuk bisa diterapkan di pemerintahan lainnya nih Pak. Kuncinya kebersamaan gubernur dan wakil gubernur. Saya kan dengan Kang Emil kal jasadil wahid, seperti badan yang satu, begitu. Tidak ada matahari dua, duit tunggal. Nah, jadi saya sadar sebagai wakil tidak bisa melawan Pak Gubernur. Dan Bu Gubernur juga sadar sebagai gubernur memberikan peluang kepada kami. Anggaran, kewenangan, rotasi mutasi, dan yang lainnya, tugas ditambahkan, dan yang lain seperti itu. Kan kalau kami tidak ditambahkan tugas oleh Pak Gubernur, tugas wakil bupati, wakil gubernur kan, satu hanya masalah kemiskinan. Yang kedua masalah kesehatan. Ketiga pengawasan. Keempat organisasi, pengorganisasian ASN. Nah, tapi kan Pak Gubernur menambah kepada kita urus desa, urus ormas Islam, urus keagamaan. Tambah banyak ya Pak? Tambah banyak. Tapi kan itu menunjukkan kepercayaan Pak Gubernur kepada saya dan saya senang dikasih kepercayaan. Oh, jadi kita tahu ya tugasnya wakil gubernur tuh banyak sekali. Ya, seperti itu adanya. Tapi terkadang kan ada, saya kok nggak dikasih tugas sama orang nomor satu, kok saya nggak di itu, nggak di ini gitu. Padahal tergantung pribadi yang menjadi wakilnya itu sendiri. Itu ya Pak, jadi menjadi satu gitu ya Pak. Bahkan Pak Emil juga bilang, Pak U kalau saya jadi wapres katanya akan ikut gaya Pak U katanya. Emang gayanya Bapak tuh gimana sih Pak? Ya, kita tahu Bapak tuh ya super luar biasa, terus komunikatif juga nih. Enggak, biasa aja. Biasa aja ya, begitu. Normal aja enggak. Luar biasa Nggak ada pemirsa. lebihnya. Jadi kita juga bisa belajar banyak ya Bapak ya terkait dengan kemajuan suatu daerah itu ya, bisa diterapkan di pemerintah daerah lainnya di kota kabupaten begitu Pak U. Keberhasilan suatu pemerintahan itu kan bisa dilihat dari perkembangan ataupun kemajuan dari infrastruktur yang ada. Ya, infrastruktur, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, itu yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Tapi juga saya mengucapkan terima kasih kepada para bupati wali kota. Jabar bisa juara karena ada bupati yang juara. Jabar hebat karena ada wali kota yang hebat. Karena kami kan hakikatnya tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah mereka. Justru kehebatan kami itu didorong oleh mereka. Gitu. Berkoordinasi, berkolaborasi. Berkolaborasi, pentahelik gitu kan. Oh, itu dia. Baiklah, masih ada satu kesempatan lagi. Novi berbincang bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak U Ruzanul Ulum. Nanti kita kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Ya, selama pemerintahan Rindu ini, pemirsa RCTV banyak capaian program-program yang luar biasa dirasakan juga oleh warga Jawa Barat. Nah, ini ke depannya bagaimana nih Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya nih Pak? Ya, terima kasih. Saya selaku pimpinan memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawabnya antara lain mempertahankan tentang dasar negara Pancasila, memperjuangkan demokrasi, keadilan, meningkatkan kesejahteraan, persatuan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan tidak memiliki kemampuan apa-apa kalau tidak ada gayung bersambut dari masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat, mari kita meningkatkan kemampuan dan meningkatkan segalanya, diri sendiri baru orang lain. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia sendiri tidak merubahnya. Pendidikan kaum tidak berubah kalau bukan dia sendiri yang berubah. Ekonomi seorang kaum tidak akan berubah kalau dia sendiri tidak merubahnya. Oleh karena itu, tugas kami bisa berhasil meningkatkan pendidikan, kesehatan, persatuan dan kesatuan dan yang lainnya kalau dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kedua, sebagai umat yang beriman, sebagai masyarakat yang Pancasilais, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena tujuan kita hidup tiada lain adalah mardotillah, ridho Allah untuk menjelang wa ilaihi turja'un. Apalah artinya dunia ini kalau kita tidak mengejar yang satu, yaitu akhirat. Tapi harus ingat, bekerjalah untuk dunia seolah-olah kita akan mati, hidup selamanya. Bekerja untuk akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Itu yang pesan kami terakhir, jaga persatuan kesatuan dalam rangka menjelang event politik nasional. Pileg, pilpres, pilkada. Tidak bisa dihindari ada rivalitas. Tidak bisa dihindari ada persaingan. Karena satu titik diburu oleh orang yang banyak, ada persaingan. Gubernur, satu. Diburu oleh beberapa orang. Anggota dewan, tiap dapil sekian. Diburu oleh beberapa orang. Bupati juga seperti itu. Tapi dalam persaingan ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Pemilu kemarin, alhamdulillah berhasil, sukses. Tidak ada peluru yang keluar dari tentara, dari aparat. Tidak ada gelas yang pecah dalam pertengkaran. Tidak ada kaca rumah yang jebol. Karena itu dan ini di saat pilkada dan pemilu. Oleh karena itu saya berharap 2024 saya keliput event politik nasional, ajang persaingan, ajang rivalitas, tetapi jaga persatuan dan kesatuan demi Jawa Barat lebih baik lagi. Oke, jadi kita sukseskan pemilu 2024 lebih baik lagi, lebih lancar lagi, menghasilkan pemimpin yang amanah ya Pak ya. Salah satunya ada di sebelah saya. Amin, gitu. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan Bapak yang sudah Jabar 1 ya Pak. Amin. Luar biasa, karena masih banyak PR yang belum diselesaikan. Dan tahu Jawa Barat. Dan tahu solusinya. Oke, baik. Kita tunggu warga Jawa Barat sekitarnya. Terima kasih banyak Pak Wakil Gubernur sudah hadir di sini di tengah aktivitas yang padat. Semoga sehat terus Bapak. Kita tunggu kabar baik selanjutnya. Kita harus pamit pemirsa, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.